Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Purnomo Cinta dengan NIM 112457. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, praktikum yang saya lakukan di praktikum 10 tentang evaluation method, khususnya tentang key nearest neighbor dengan key fault cross validation. Jadi pada praktikum ini saya mengerjakan bagian fault 4 dengan konfigurasi K97 dan jarak mantan distance. Jadi sebelum masuk ke praktikum saya akan menjelaskan singkat mengenai praktikum ini. Jadi dataset yang digunakan berisi data performa mahasiswa tingkat akhir dengan 4 fitur, yaitu study time, free time, goal, absence. Jadi target atau labelnya itu adalah gradation, yaitu lulus, dan pass dan tidak lulus, yaitu lulus atau pass dan tidak lulus atau fail. Jadi total data yang disediakan itu adalah ada 20 baris ya, yang kemudian dibagi menjadi rasio 60/20/20 sehingga 12 datanya itu untuk training dan validasi, sedangkan 4 datanya itu untuk test set, yaitu yang ID-nya 17 sampai 20. Jadi metode yang digunakan adalah key nearest neighbor dengan evaluasi menggunakan four-fold cross validation. Artinya 12 data training dibagi-bagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian itu bergantian menjadi data validasi. Jadi tugas saya mengerjakan fault yang keempat, di mana data ID-nya itu 10, 11, dan 12 menjadi data validasi, sementara ID 1 sampai 9 menjadi data training. Nah, sebelum langkah pertama sebelum menghitung jarak itu adalah melakukan standarisasi data. Jadi formula yang digunakan itu adalah XS atau X min itu X min dibagi dengan max min. Ini standarisasi ini dihitung dari 16 data, tidak termasuk dataset yang dimana nanti hasilnya itu setiap fitur memiliki skala yang seragam sehingga tidak ada fitur yang mendominasi saat menghitung jarak. Nah, sebagai contoh pada fitur study time, nilai minnya adalah 2,125 dengan range atau max minusnya itu sebesar 2, jadi setiap nilai study time itu dikurangi 2,125 lalu dibagi 2. Setelah standarisasi data fault 4 yaitu ID 10, 11, 12 siap digunakan dalam perhitungan jarak. Nah, di bagian ini proses KKN untuk setiap data validasi. Jadi di bagian ini formula Manhattan distance adalah jumlah dari nilai absolut selisih setiap fitur antara data validasi dan data training. Untuk ID 10 memiliki nilai terstandarisasi study time sama dengan minus 0,063, free time itu minus 0,354, goldnya itu minus 0,219, absence yaitu minus 0,262, dan label aktualnya adalah pas. Saya menghitung jarak ke semua 9 data training dari hasil perhitungan 7 tetangga terdekat adalah ID
4259 4235 896. Setelah dikonversing hasilnya 4 fail dan 3 pass, sehingga model memprediksi fail kalau aktualnya adalah pass. Jadi prediksi ini adalah salah. Data validasi kedua yaitu dengan ID 11. Yang memiliki nilai terstandardisasi studi time minus 0,542, free time 0,278, GOAT 0,500, dan absensinya itu 0,067 dengan label aktual pass. Nah, dari tetangga terdekat yang ditemukan yaitu ID 1, 8, 5, 4, 3, 9, dan 7. Model ini memprediksi voting menghasilkan 5 fail dan 2 pass. Model memprediksi fail pada aktualnya itu pass, sehingga prediksinya ini salah. Yang selanjutnya untuk data validasi ketiga dengan ID 12 memiliki nilai terstandardisasi study time minus 0,042, free time 0,056, GOAT minus 0,167, dan absensinya itu minus 0,067 dengan label aktualnya adalah fail. Dari 7 tetangga terdekat yaitu 5, 9, 4, 2, 1, 8, dan 3 menghasilkan voting 5 fail dan 2 pass. Model memprediksi fail dan aktualnya memang fail, maka prediksi ini benar. Nah, setelah melakukan prediksi untuk ketiga data validasi, saya merangkum hasilnya ke dalam confusion matrix. Dan data validasi dari ketiga data validasi yang ID-nya 10 itu aktualnya pas, diprediksi fail, maka hasilnya itu salah. Untuk ID 11 aktualnya itu pas, prediksi fail, hasilnya itu salah. Sedangkan yang ada ID 12 aktualnya itu fail dan prediksinya full fail, maka hasilnya benar. Atau untuk hasil salah itu bisa dibilang false negatif, dan hasil benarnya true negatif, sehingga nilai confusion matrixnya untuk TP-nya itu 0 atau true positif 0, false negatif 2, false positif 0, dan true negatif 1. Nah, untuk classification accuracy di Vault 4 ini dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan true positif dan true negatif dibagikan dengan total, maka 0,1 dibagi 3 hasilnya 33,33%. Akurasi yang rendah ini terjadi karena 9 data training, 5 berlabel file dan hanya 4 berlabel pass. Dengan key sama dengan 7, mayoritas suara cenderung selalu mengarah ke fail, sehingga data pass sulit diprediksi dengan benar. Nah, sebagai kesimpulan, pada Vault 4 dengan K sama dengan 7 dan Manhattan Distance,
Model KKN menghasilkan akurasi sebesar 33,33% dari data tiga data validasi, hanya satu yang berhasil diprediksi dengan benar. Ini menunjukkan bahwa nilai K yang terlalu besar pada dataset yang kecil dapat menyebabkan bias terhadap cost mayoritas. Pada kasus ini, cost phi mendominasi sehingga model kesulitan mengenali kelas pas dengan benar. Jadi demikianlah presentasi praktikum saya mengenai KKN dan K-fold cross validation untuk fold 4. Semoga penjelasan ini dapat mudah dipahami dan minim kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.